Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Gina dengan NIU 50696 dengan dosen pembimbing Ibu Fatimah Putri Prativi. Di sini saya akan mempresentasikan metode riset terapan saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Pembangunan Sport Center pada Tanah milik PT LPP Agro Nusantara di Jalan Candi Gebang, Kelurahan Widomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya berawal dari temuan empiris, yaitu aset lahan milik PT LPP Agro Nusantara seluas 9.300 meter dalam kondisi idle dan belum dimanfaatkan secara produktif, padahal memiliki potensi lokasi strategis yang dekat dengan kawasan pemukiman dan pendidikan. Berdasarkan observasi lapangan, tingkat okupansi fasilitas olahraga futsal existing di wilayah sekitar mencapai 85 hingga 95% pada jam sibuk, disertai antrean pemesanan 2 sampai 3 hari ke depan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan fasilitas olahraga. Urgensi penelitian yaitu tinggi karena PT LPP Agro Nusantara memerlukan dasar pengambilan keputusan investasi yang solid dan terukur. Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi aset BUMN agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal. Next, rumusan masalah yaitu pemanfaatan aset lahan seluas 9.300 milik PT LPP Agro Nusantara belum optimal, di mana lahan tersebut dalam kondisi idle dan telah dibiarkan tidak produktif secara ekonomi maupun sosial selama 6 tahun. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proyek ini menguntungkan secara finansial, dibutuhkan oleh pasar, dan layak dijalankan secara teknis dan legal dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi, kebutuhan masyarakat sekitar, serta potensi kerjasama jangka panjang. Manfaatnya yaitu memberikan dasar pertimbangan yang kuat bagi PT LPP Agro Nusantara dalam pengambilan keputusan investasi berbasis studi kelayakan bisnis. Sedangkan untuk manfaat praktisnya yaitu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset idle milik BUMN agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Next, kondisi umum terlihat dari peta dan gambar tersebut bahwa lokasi terletak di antara tengah-tengah permukiman padat penduduk. Gambaran umum untuk tinjauan pustakanya saya menggunakan beberapa teori yaitu manajemen aset, studi kelayakan bisnis, optimalisasi aset, pemanfaatan aset. Lalu untuk perbandingan penelitian terdahulu saya menggunakan 5 penelitian. Baik, next untuk metode penelitian yaitu desain penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan penelitian mixed use methods di mana terdapat desain deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Jenis dan sumber data, data kuantitatif, kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Kuantitatif meliputi biaya investasi, proyeksi pendapatan, biaya operasional, data inflasi. Kualitatif meliputi prosedur perizinan, preferensi konsumen, strategi pemasaran. Untuk data primer meliputi wawancara dengan pihak internal LPP, observasi, dan kuesioner. Sumber data sekunder meliputi dokumen internal, data BPS, publikasi pemerintah, dan sebagainya. Pengumpulan data melalui survei kuesioner, observasi lapangan, wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Baik, untuk terakhir, terdapat teknik analisis data meliputi analisis aspek fisik, pasar, aspek teknik, dan finansial yang meliputi cash flow, NPV/IRR, profitability index, payback period. Selanjutnya terdapat analisis aspek legal dan lingkungan. Dan terakhir, analisis SWOT untuk perumusan strategi bisnis. Next, terdapat daftar pustaka yang telah saya cantumkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat penyampaian saya yang salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.